reptil impian yang belum bisa dipelihara. Gue sih pengen sebenarnya melihara itu. Bor, balik lagi di Bung Gundala Reptil Indonesia. Sekarang gue lagi sama Masterpiece RI1 Reptil. Manusia teler. Abang Panji petualang nih. Nah, di video kali ini gue mau Q&A sedikit nih sama Bang Panji, Bang. Siap. Oke. Apa ya? Gue akan jawab semua pertanyaan. Khusus kalau misalkan emang dari Bung Gundala Reptil, siap jawab. Giri. Mesti palak sih. Iya. Soalnya dia udah berbaik hati untuk meninggalkan ularnya di sini hari ini. Langsung pertanyaan pertama ya, Bang. Oke. Sejak kapan Bang Panji Petualang tertarik sampai terjerumus ke dunia reptil? Dari kecil sih sebenarnya. Gue kan emang dari kecil suka ular ya. Jadi emang nggak tahu sih kenapa suka. Jadi emang udah jalan gitu aja. Jadi ngalir gitu Detail aja. dari kecilnya umur berapa? Itu kalau kata orang tua sih dari umur 2 tahun udah kelihatan gitu. Jadi umur 2 tahun gue itu gue kan di Kalimantan tuh di Pangkal Ambon. Itu emang kita tuh posisinya ada di tempat transmigrasi dan jauh banget dari mana-mana. Jadi gue nggak punya teman yang seusiaan. Akhirnya kalau misalkan orang tua berkebun di belakang tuh ada ular apa gitu, gue lihat, gue tangkap, gue kasih nyokap. Akhirnya nyokap gue histeris gitu kan. Anak Badung ya? Nah itu berlanjut saat itu udah SD. Jadi ketika emang tahun 97-an gitu sih, 97 pas 98 gitu kan balik lagi ke sini karena konflik di sana kan, konflik ras itu kan yang Dayak sama Madura. Akhirnya kita orang Sunda takut balik ke sini, ke kampung ini. Akhirnya itu masih terjadi gitu. Jadi gue masih suka nyari ular ke sawah, gue tangkap kayak kobra kayak apa, gue bawa ke sekolahan, kasih tukang ojek kayak gitu. Tapi waktu kecil nangkep gitu kegigit pernah ya? Kegigit sering, tapi alhamdulillah ya nggak apa-apa sih gitu. Maksudnya sembuh sendiri. Oh, sembuh sendiri? Iya, sembuh sendiri. Jadi gue nggak. Tadi orang tua ada main nggak ada juga nggak ada? Ada, orang tua gue bokap nyokap itu nggak ada sama sekali yang emang berani sama ular. Jadi karunia kali ya. Karunia lah, gue dikasih lebihan sama Tuhan buat punya sesuatu yang emang beda gitu sama orang lain gitu. Khususnya di ular sih. Wah, gitu. dari kecil emang udah Badung deh. Nangkep Gitu. Dan terinspirasinya ya sekarang maksudnya gue tuh makin kesini makin seneng sama reptil, tidak hanya untuk handling gitu. Maksudnya gue juga belajar untuk banyak ilmu pengetahuannya lah, mulai dari literatur, dari sisi sainsnya, terus dari sisi conservationnya gitu. Itu mulai gue ulik gitu. Dan yang saat ini gue jalanin itu misinya itu adalah untuk konservasi ya sih, yang lagi emang gue galakin gitu. Karena di sisi konservasi sendiri Pak, lo lihat deh, reptil itu seakan gak ada yang peduli. Ketika orang utan, harimau, hewan-hewan liar yang kayak badak gitu ya, gajah, sampai kucing itu banyak banget yang peduli dengan kelestariannya. Betul. Tapi lo lihat deh, kalau reptil dan ular itu jarang banget pihak tertentu itu peduli untuk kelestarian. Padahal reptil sendiri kan fungsinya untuk alam itu sangat vital, banyak sekali gitu kan. Di antaranya adalah pemusnahan tikus alami, kemudian mereka pengontrol dari populasinya musang, populasinya tupai, populasinya burung di alam. Itu kan reptil kan tugasnya gitu. Ular dan serangga juga sama gitu. Insek tuh ya si apa namanya, reptil juga yang berperan di situ. Tapi di satu sisi, nah si reptil yang merupakan predator dari hewan-hewan lain itu nggak dipeduliin. Oh gitu. iya bener. Nah, kadang gue sedih di situ. Makanya di sini tuh gue sekarang program, gue hobis gitu, gue senang miara reptil gitu kan. Tapi ya di sisi konservasinya gue jalanin gitu Pak. Ya semoga sih nanti menularkan kepada teman-teman yang masih saat ini belum bisa peduli untuk kelestarian gitu. Depannya mudah-mudahan masih bisa Gitu. Peduli itu penting. Iya. Terus pertanyaan kedua langsung aja nih, ular pertama yang Bang Panji piara. Kalau untuk ular Yang dipiara ya? Iya. Bukan sekedar nangkep. Yang piaraan ya? Yang Piaraan bener nih. Dikasih makan, Iya. kandang dibersihin. Retik Pak. Oh retik? Retik. Karena di sini dulu tuh banyak banget ya, sekarang pun banyak banget gitu masih retik gitu. Dan gua ketika dapat baby retik itu yang gue bikin seneng dari ular piton itu adalah kulitnya yang halus waktu itu. Karena kan gue suka mainnya kan dulu kobra, welang, kemudian ular-ular berbisa, dan itu tuh gue nggak dapetin feel bersih dari si ular-ular itu. Pegang merah. Iya kan, stresan kan kalau ular kayak gitu kan, pegang pasti pup dia. Terus udah gitu juga nggak mau diem, nggak anteng. Kalau retik tuh
ya kasarnya kita kasih makan tikus rumah aja, gue jebakin dikasihin ke dia makan, udah gitu kulitnya emang halus banget, jadi kulit halus ya cakep lah gitu, maksudnya ular yang bisa dibilang bersih dan cakep itu ya sanca, retik gitu. Dipegangnya juga enak. Dia enak, dipegangnya terus aman. Ketika teman gue pengen ular yang nggak berbisa gitu buat gue nularin kesukaan itu bisa diretik dengan media retik itu bisa Retik gitu. Tapi dengan media kobra ya nggak mungkin kan, lu pegang dulu dijelasin ke temen lu, ini kobra lo, ini aman, ya aman ke lu gitu kan. Iya, Ke gua gitu, kalau ke yang lain gigit mati kan, maksudnya bisa selesai lah gitu. Tapi nggak mungkin. Tapi kalau retik ular tuh nggak semuanya berbisa lo, ini lo, maksudnya ini nggak bisa lo pegang, tapi yang ini bisa, ini aman gitu. Jadi menurut Bang Panji retik buat pemula oke lah ya. Ya, dan gue kurang setuju sih ya kalau misalkan memang ular itu dibilang jinak. Karena menurut gue ular tuh nggak ada yang jinak. Adapun tenang dan terbiasa dengan pemeliharanya. Betul. Karena gue pernah digigit ball python, bos. Iya memang. Iya, Ada gue pernah ngasih makan ball python itu nggak pakai pinset dan itu gigit ke tangan gue beneran. Salah gigit. Terus karena over respon fit gitu, ketika dia emang dibuka kandang itu ada ball python yang kayak gitu. Ada. Terbang kayak dipong, gigit. Nah, berarti di situ gue simpulkan bahwa tidak ada ular yang cocok untuk pemula. Tidak ada. Tidak ada. Jadi pemula ya, kalau kalian emang pemula dan ingin pelihara ular, belajar dulu aja cara pemeliharaannya sebelum kalian pelihara gitu. Itu yang paling tepat sih, ya. kayak gitu sih. Banyak sekarang orang punya duit ya Pak, punya duit dia beli. Apa sih ular yang cocok buat pemula ya? Banyak gitu, piton, ball piton, retik, bermais gitu kan. Bisa lu pelihara ketika lu punya duit, tapi ketika lu pemeliharaannya nggak benar ya lu digigit pasti. Bener kersitnya dulu yang pertama ya. Gitu. Kadang banyak gitu Pak, yang gue sayangin pengen piara ular punya duit ya beli aja kadang set apa, tapi nggak ngerti cara ngurusnya. Ketika ular nggak mau makan, sellernya yang disalahin. Ularnya apa? Lu banyak banget itu kayak gitu. Ular, lu jual ular ke gua nggak bener ya, katanya gua kasih makan tikus katanya nggak mau makan nih katanya, padahal kan sekali dua kali juga sih ketemu. kersitnya yang nggak bener, di kita aman gitu kan. Tapi ketika di dia kenapa nggak mau makan, nah itu pertanyaan. Terus tiba-tiba katanya lu jinak, tapi mana ada, makanya gua bilang balik lagi ke kita, maksudnya jinak itu dalam arti tenang ya. Tapi kalau misalnya kalau bilang jinak total tuh sangat nggak mungkin ada ular kayak gitu. Iya, karena mereka makhluk hidup juga, punya insting gitu ini. Itu Pak, itu betul. Oke, next selanjutnya mana tadi ya? Pertanyaan ketiga, reptil impian yang belum tercapai bisa dipelihara. Reptil ya, bukan cuma ular. Reptil impian yang belum bisa dipelihara. Gue sih pengen sebenarnya melihara itu ada sih anaconda hijau. Anaconda hijau. Iya, karena gue belum pernah piara anaconda hijau sama sekali. Kalau yellow pernah punya, tapi karena emang karakternya nggak bagus dan warnanya juga aneh, itu kayak bukan anaconda, gue jual lagi Pak. Makanya sekarang teman-temannya Nay, kalau misalkan ada yang punya anaconda hijau mau dijual, tawarin ke Nay ya. Langsung. Gue beli beneran. Langsung. Karena gue butuh itu. Gue tulis di sini nomor WA gue. Atau nomor WA Bapaknya jangan gue aja ke gue. Serius, gue lagi nyari green, tapi green ya, yang gede lah ya. Yang gede ya. 2 meter 3 meter oke lah, nggak terlalu gede juga nggak apa-apa. Jadi anaconda.